Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mendapatkan tanggal dan waktu dari NTP server. Nanti kita praktiknya akan menggunakan ESP8266 melalui Arduino IDE. Untuk mendapatkan tanggal dan waktu ini biasanya kita menggunakan chip RTC atau real-time clock. Jika teman-teman lihat atau teman-teman mungkin juga sudah tahu, modul real-time clock seperti ini. Dengan menggunakan real-time clock ini, kita bisa menyimpan data waktu maupun tanggal dan yang berkaitan dengan itu, walaupun nantinya jika Arduino kita, perangkat kita, itu tidak diberikan daya sama sekali. Karena nanti untuk waktunya menggunakan daya dari baterai yang ada pada modul RTC. Permasalahannya adalah chip tersebut tidak akurat. Jadi kita harus melakukan penyesuaian waktu secara manual lagi dan lagi untuk tetap mendapatkan waktu yang tersinkronisasi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua bisa saja misalkan kita memiliki 2, 3, atau 10 perangkat semuanya menggunakan RTC. Sementara masing-masing perangkat ini akan menggunakan waktu yang saling tersinkronisasi. Jika kita menggunakan chip RTC saja seperti ini, maka tentu waktunya akan berbeda-beda antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Bisa saja berbeda 1 detik, berbeda 0,2 detik, berbeda 0,3 detik, dan sebagainya. Dan kita tahu jika di IoT ini sangat krusial sekali. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan NTP atau kependekan dari Network Time Protocol. Nah, sebenarnya NTP ini bisa digunakan di semua perangkat elektronik, bukan hanya untuk ESP8266 saja. Akan tetapi, eh, untuk menggunakan NTP ini, perangkat tersebut harus membutuhkan koneksi internet. Dan koneksi internetnya pun hanya pada saat perangkat tersebut baru dihidupkan, baru dinyalakan saja. Untuk selanjutnya, tidak perlu menggunakan koneksi internet lagi ketika ingin mendapatkan NTP, waktu dari NTP ini. Mungkin teman-teman punya banyak perangkat, lebih dari satu perangkat, perangkat komputer, perangkat handphone, handphone pun mungkin lebih dari satu, dan di handphone pun teman-teman tidak perlu mengatur jam, waktu, menit, dan detiknya secara manual, tetapi diatur secara otomatis ketika teman-teman terhubung ke internet. Nah, itulah fungsi dari NTP. Semua perangkat di dunia yang terhubung ke server NTP ini memiliki waktu yang sama, jadi sangat-sangat akurat. Seperti itu. Dan masalah koneksi internet, saya pikir hal ini tidak akan menjadi masalah, karena kita memang akan membangun perangkat IoT, yang dimana dari awal dibangun pun, perangkat tersebut sudah melibatkan internet. Nah, NTP ini keakuratannya mendekati beberapa milisecond. Bahkan kita bisa menggunakan NTP server ini secara gratis. Nantinya, waktu yang didapatkan dari NTP ini adalah waktu UTC. Nanti kita akan belajar sedikit tentang UTC atau Coordinated Universal Time. Dan NTP ini adalah protokol yang sudah distandarisasi, yang memang menjadi standar untuk penggunaan referensi waktu. NTP ini dikembangkan oleh Profesor David Millis di University of Delaware, dan NTP ini digunakan untuk mensinkronisasikan semua perangkat komputerisasi dalam jaringan internet ke UTC. Dan perbedaannya antara server UTC-nya server NTP ini dengan perangkat kita ini, jika menggunakan internet itu hanya 50 milidetik. Bahkan jika kita menggunakan koneksi internetnya local area network atau LAN, ini perbedaannya hanya 5 milidetik. Dan waktu yang terdapat ini adalah UTC. Teman-teman juga mungkin pernah ada yang mendengar UTC, ada juga yang pernah mengenal GMT. Antara UTC dan GMT ini saling keterkaitan. UTC sendiri ini adalah waktu standar bagi seluruh dunia, dan tidak ada perbedaan dimanapun, di seluruh dunia, dimanapun, memiliki waktu yang sama jika mereka menggunakan UTC ini. Nah, NTP mengatur waktu di komputer kita, di komputer klien ini, sebagai zona waktu yang diatur berdasarkan UTC tadi. Misalkan teman-teman berada di Jawa Barat, misalkan di Jakarta, waktu Indonesia bagian Barat, maka akan menggunakan UTC plus 7. Artinya, waktu UTC ditambah 7 jam.
seperti itu. Jadi misalkan UTC-nya jam 12 plus 7 berarti jam 7 malam, seperti itu. Nanti kita akan belajar tentang UTC dan bagaimana cara membaca zona waktunya. Jadi tidak peduli lokasi komputer dimanapun, karena server NTP ini menggunakan UTC yang artinya kita tinggal menambah atau mengatur zona waktunya. Jika teman-teman lihat di zona waktu, di sini saya punya gambar tentang zona waktu. Zona waktu UTC, kita berada di Indonesia bagian barat, semisal seperti itu. Indonesia dibagi 3 zona waktu, barat, tengah, dan timur. Jika teman-teman berada di Indonesia bagian barat, nanti akan menggunakan UTC plus 7. Jika berada di Indonesia bagian tengah, UTC plus 8. Jika berada di Indonesia selatan, UTC plus 9. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menentukan zona waktunya. Kita akan perkenalan dulu mengenai arsitektur dari NTP-nya. NTP sendiri ini menggunakan arsitektur hierarki. Jika teman-teman lihat di sini, NTP ini menggunakan arsitektur hierarki. Setiap tingkatan pada hierarki ini disebut dengan stratum. Jadi ini tingkatan hierarkinya, hierarki ke-0, hierarki ke-1, dan hierarki kedua. Tingkatan hierarkinya ini disebut dengan stratum. Atau mungkin jika teman-teman bingung, ini level 0, level 1, level 2. Tetapi di NTP, ini disebut dengan stratum. Stratum 0, stratum 1, stratum 2. Seperti itu. Nah, pada tingkat paling tinggi, yaitu di stratum 0, ini perangkat yang memiliki tingkat keakuratan paling baik. Misalkan jam atom. Jam atom ini kita juga sudah mengenalnya sebagai acuan waktu dari seluruh dunia, di mana jam atom ini adalah acuan waktu terbaik, terakurat di seluruh dunia. Salah satunya adalah jam atom. Bisa juga jam GPS ataupun radio. Nah, semua perangkat tersebut yang untuk pengenalan waktu kita sebut dengan stratum 0 atau stratum 0. Lalu hierarki di bawahnya, tingkatan di bawahnya ini ada stratum 1, di mana stratum 1 ini adalah komputer server yang memiliki koneksi secara langsung ke stratum 0. Artinya, keakuratan yang ada di stratum 1 ini sangat-sangat akurat karena langsung mengambil dari stratum 0. Seperti itu, teman-teman. Nantinya setiap stratum ini akan melakukan sinkronisasi waktu terhadap stratum yang di atasnya. Jadi di stratum 2 ini adalah komputer kita, komputer klien ESP8266, kemudian smartphone, komputer kita, dia akan melakukan sinkronisasi waktu ke stratum di atasnya, yaitu stratum 1. Stratum 1 pun akan melakukan sinkronisasi waktu yang berada di atasnya, yaitu stratum 0. Artinya nanti waktunya sangat-sangat akurat karena berdasarkan jam atau penentuan waktu yang paling akurat yang ada di dunia, seperti itu. Lalu bagaimana NTP ini bekerja? NTP ini bekerja dengan beberapa cara. Yang paling umum disebut dengan operate in client mode, atau beroperasi dengan mode client server. Jadi prinsip dasarnya adalah, pertama, komputer yang ada di stratum 2 ini, seperti komputer, handphone, ESP8266, Raspberry Pi, dan lain-lain, ini terhubung ke server menggunakan UDP, atau User Datagram Protocol, pada port 123. Jadi, stratum 1 ini terhubung ke stratum 1, terhubung melalui internet menggunakan protokol UDP, seperti itu. Lalu, dari stratum 2 ini, dia mengirim request, mengirim permintaan ke stratum 1 atau ke NTP servernya. Stratum 1, kita minta data dong, data waktu saat ini. Nah, setelah meminta data, merequest data waktu, stratum 1 ini mengirimkan permintaan, mengirimkan data berupa waktu saat itu yang ada di stratum 1, yaitu waktu UTC. Artinya waktu UTC adalah waktu yang berada pada zona di sini. Ini adalah waktu UTC, bagian sini. UTC 0, bukan UTC plus 1, bukan UTC minus 1. UTC 0. Jadi waktunya ada di UK, kalau kita berbicara tentang negara UK dan Ireland. Seperti itu. Itu adalah zona waktu untuk UTC. Nanti zona waktu inilah yang akan dikirimkan oleh server NTP ke perangkat komputer kita, ke stratum 2, seperti itu. Setelah itu, data tersebut dilakukan pengolahan. Yang mengolah adalah stratum 2. Jadi yang menentukan zona waktu bukan stratum 1, melainkan yang menentukan zona waktu adalah stratum 2, yaitu komputer kita, perangkat kita. Seperti itu, teman-teman.
Selanjutnya kita coba praktik menggunakan development board ESP8266. Di sini kita akan menggunakan Arduino IDE. Cara yang paling mudah untuk menggunakan NTP server ini adalah dengan menggunakan library. Teman-teman bisa masuk ke Sketch, Include Library, dan klik Manage Library. Nanti kita cari di situ library NTP Client for Arduino. Kita coba cari. Teman-teman ketikkan di sini NTP. Seperti itu. Dan langsung install NTP Client oleh Fabrice Weinberg. Teman-teman install ini, klik install, versinya pilih versi terbaru. Jika sudah, teman-teman close, dan teman-teman bisa melihat nanti di example, ada example-nya, ada contoh kode programnya. File, example, teman-teman sesuaikan dengan bahasa yang teman-teman gunakan di komputer. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia, mungkin teman-teman menggunakan bahasa Inggris. File, example, kemudian cari NTP client, dan pilih yang advance. Sebenarnya bisa yang basic, hanya nanti untuk example yang basic ini dia mendapatkan waktu UTC saja, UTC 0. Tidak bisa kita mengatur, bukan tidak bisa, dia tidak memberikan sampel bagaimana caranya mengatur zona waktu. Jadi kita pilih yang advance. Seperti itu, tunggu sebentar. Lalu nanti setelah jadi seperti ini, setelah muncul sampel seperti ini, di sini teman-teman disajikan SSID dan password. Karena kita menggunakan Wi-Fi, di sini kita menggunakan ESP8266, kita menggunakan Wi-Fi, SSID-nya sesuaikan dengan SSID yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan SSID yang A+, sesuaikan. Seperti itu. Dan teman-teman juga masukkan password-nya. Seperti itu. Lalu di baris 16, di sini ada objek NTP client. Teman-teman sebenarnya tidak perlu mengisi Europe, tidak perlu mengisi Asia, seperti itu. Cukup pool.ntp.org saja, karena nanti akan secara otomatis diarahkan ke server NTP terdekat, baik itu di Asia, baik itu di Europe, dan sebagainya. Jika teman-teman berada di Asia, maka nanti secara otomatis akan diarahkan ke asia.pool.ntp.org tanpa teman-teman mengetikkan seperti ini. Walaupun sebenarnya bisa, tapi teman-teman sebenarnya tidak perlu juga, cukup seperti ini. Lalu, jika sudah, kita belajar dulu bagaimana caranya menghitung zona waktu. Tadi kita sudah ketahui, jika kita berada di Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Barat, di sini, saya akan beri contohnya di Indonesia bagian Barat, UTC-nya plus 7. Cara menghitungnya adalah, kita gunakan kalkulator, oke. Cara menghitungnya adalah zona waktu yang plus 7 gitu. 7 ditambah dengan dikali dengan 60 dikali dengan 60. 25.200. Jika kita menggunakan angka 25.200 ini, maka artinya kita berada di zona waktu UTC plus 7. Teman-teman tinggal menginputkannya di sini. 22.000, berapa tadi? 25.200. Seperti itu. Artinya ini adalah zona waktu UTC plus 7. Seperti itu, teman-teman. Lalu bagaimana jika berada di Indonesia Tengah, misalkan UTC plus 8? Menghitungnya pun sama. Teman-teman cukup 8 dikali 60 dikali 60. Maka hasilnya 28.800. Teman-teman cukup inputkan di sini 28.800. Seperti itu. Jika berada di Indonesia, waktu Indonesia bagian tengah. Di sini saya akan contohkan waktu Indonesia bagian barat. Oke, setelah itu, teman-teman bisa langsung upload. Kemudian nanti lihat di serial monitornya untuk memastikan apakah sudah betul penunjuk waktunya. Pastikan dulu boardnya, di sini saya menggunakan Node MCU. Kemudian portnya juga pastikan sudah betul. Dan teman-teman langsung upload. Nanti setelah teman-teman upload, teman-teman bisa langsung membuka serial monitor. Saya clear dulu, kemudian teman-teman bisa lihat di sini kode program yang sudah saya upload tadi. Saya sudah upload sebelumnya. Dan bisa teman-teman lihat, inilah waktu untuk UTC plus 7. Lalu bagaimana jika UTC plus 8? UTC plus 8 kita 28.800, kita bisa ganti 28.800. Seperti itu, dan kita upload. Kita tunggu proses compiling.
Oke, sudah hampir selesai mengupload. Selesai upload, teman-teman langsung buka serial monitor, nanti langsung lihat waktunya. Waktu yang ditunjukkan di serial monitornya. Kita tunggu, saya clear output OutKit dulu untuk perbandingan saja nantinya. Tunggu, dan jangan lupa atur ke baud rate-nya. Sesuaikan dengan baud rate seperti di example. Seperti ini. Kita buka lagi serial monitornya. Saya coba tekan tombol reset terlebih dahulu. Nah, sudah muncul. Oh, belum. Saya tekan tombol reset. Seharusnya sekarang adalah jam 12 jika kita menggunakan waktu Indonesia bagian tengah UTC plus 8 tadi. 8 kali 60 kali 60. Nah, seperti ini teman-teman, jam 12 lebih 12 karena saya menggunakan waktu Indonesia bagian tengah UTC plus 8. Bagaimana dengan UTC plus 9? Jika UTC plus 9 sama perhitungannya. 9 dikali 60 dikali 60. Karena nanti satuannya adalah milidetik. 32.400. Teman-teman tinggal isi di sini 32.400. Seperti itu. Nah, semoga bisa dipahami. Silahkan komentar untuk berbagai macam pertanyaan. Saya akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman. Jika ada request cara penggunaan sensor atau proyek-proyek lainnya yang teman-teman butuh bimbingan, bisa request ke Nusabot dan akan Nusabot buatkan tutorialnya. Terima kasih semuanya.